Nah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu ada yang nanyakan, Mas, apa benar sih 8.000? Soal IPS Topik terangkum di buku ini ya. Untuk IPS Topik terbaru buat kalian yang pengen beli buku pre-out ataupun soal-soal IPS Topik terbaru di buku textbook 2025, silahkan klik kolom deskripsi. Terima kasih. Sudah diinformasikan banyak media sosial terkait kuotanya ya. Kuotanya di manufaktur 8.200. Nah, di sini saya juga sangat masih ragu dengan terkait ucapan KP2MI yang kemarin itu 8.200. Jadi ini aku dapat teka-teki nih teman-teman. Ibu KPM2MI ya sudah mengatakan bahwa di tahun ini kuotanya menurun menjadi 8.200 untuk manufaktur, 2.200 untuk fishing, dan fishing sudah terlihat 2.200, dan banyak sekali teman-teman mengatakan bahwa 8.200 itu adalah kuota penempatan. Nah, kalau kuota penempatan teman-teman bisa kita lihat ya, dari tahun sebelumnya itu 165.000 penempatan E9, dan sekarang di tahun ini 130.000 ya, 130.000. Artinya jika 130.000 ini dibagi menjadi 16 negara, itu kurang lebih 8.125 teman-teman ya. 8.125 atau berapa, yang jelas jika dibagi 16 negara 8.000-an, ya itu betul. Tapi teman-teman, sejauh ini tidak ada yang namanya kuota penempatan dibagi secara rata. Nah, setiap negara itu pasti ada selisihnya, tidak dibagi secara rata. Dan saya melihat adanya kuota penempatan itu ketika SLC massal diturunkan. Nah, itu bisa dilihat secara detail SLC massal, tapi kalau SLC harian tidak bisa dilihat. Nah, selanjutnya teman-teman, sejauh ini juga tidak ada terkait penempatan itu 8.200 itu terlihat secara jelas untuk penempatan. Nah, jika bisa kita lihat dari kata-katanya KP2MI itu ada penurunan, mungkin bisa jadi seperti ini. Di tahun kemarin manufaktur itu 7.129 dan fishing 4.097. Jika dijumlah kurang lebih 11.000 ya, 11.000. Dan di tahun ini jika 8.200 ditambah 2.200 itu 10.000. Artinya di tahun kemarin dan juga tahun ini itu lebih rendah di tahun ini. Atau mungkin nantinya 8.200 itu dikurangi 2.200 fishing. Jadi tinggal 6.000 teman-teman. Tinggal 6.000 kuotanya untuk manufaktur. Dan itu benar, teka-tekinya untuk menurun di tahun ini benar. Bahwa di tahun ini kuotanya menurun, itu yang dikatakan KP2MI benar. Jadi itu caranya saya melihat teka-teki dari KP2MI sendiri mengatakan seperti itu. Entah ini benar atau enggak. Kalau teman-teman punya ide sendiri bagaimana memecahkan teka-teki ini, karena di situ Ibu KP2MI namanya lupa siapa, Bu Rosi mungkin ya, mungkin Bu Rosi. Nah, Bu Rosi itu mengatakan bahwa di tahun ini kuotanya menurun dibandingkan tahun kemarin. Jadi jika menurun, cara saya menghitung seperti itu, dan teka-teki ini masih sulit untuk dipecahkan karena belum ada kepastian. Yang jelas, yang pasti itu kuota itu dilihat nanti setelah ada informasi atau pengumuman pendaftaran di websitenya KP2MI. Nah, di situ nanti kita bisa melihat berapa kuota yang asli. Yang jelas teman-teman belajar aja. Saya doakan kalian bisa cepat terbang, bisa sampai sini, bisa menikmati keindahan Korea ya, dan bisa melihat kereta di Chungsapo. Bagus, terima kasih. Semangat. Insya Allah kalian bisa sampai Korea secepat mungkin. Dan jangan pernah putus asa, gagal sekali dua kali itu udah biasa. Kamu pahlawan devisa, jadi harus tetap semangat. Semangat ya. Buah antrenya nanti lem ayu.